Racikan Berita 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mandilog, jika tokoh ini kami hadirkan 2 kali, mungkin akan muncul pertanyaan pada diri dan pikiran Anda semua. Tetapi satu hal yang harus kami tegaskan kepada Anda, Sobat Mandilog, podcast kami Mandilog, tidak ingin hanya menjadi tempat orang melemparkan klaim, tetapi juga menjadi ruang kontraargumentasi yang berbasiskan hukum dan data. Untuk itu, untuk kedua kalinya kami kembali menghadirkan Bapak Lanyala Mataliti ke hadapan teman-teman Sobat Mandilog. Selamat bertemu kembali, Pak, untuk kedua kalinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan tidak kapok. Enggak. Pokoknya yang penting kita menyampaikan kebenaran. Intinya itu aja. Oke. Saya langsung aja, Pak. Dalam podcast kami beberapa waktu yang lalu, Wakil Ketua DPD Pak Tamsil Lintrung mengatakan bahwa reses 2 kali pada masa transisional Oktober ke Desember 2024 itu sah secara hukum. Bagaimana Bapak melihatnya? Ya, sebelumnya saya mau minta maaf ini sama Pak Tamsil, sama pimpinan yang lain, termasuk para anggota DPD yang ikut reses. Jadi nggak usah khawatir. Kalau anggota yang nggak ngerti tetap saya belain. Tapi kalau pimpinan yang mengusulkan reses 2 kali, itu dia biar urusan sama hukum. Jadi kalau dikatakan bahwa ini tidak melanggar hukum, ya saya bisa bicara apa lagi? Itu jelas kok undang-undang. Okay. Yang disampaikan sama Pak Tamsil itu adalah undang-undang MD3. Kalau dia dilanggar, berarti apa? Dia melanggar kode etik berat. Terus kalau dikatakan ini tidak melanggar hukum, itu bukan urusan saya. Itu bukan urusan Pak Tamsil, itu urusannya ahli hukum. Yang mau saya tanyakan, apakah sudah dia tanya sama ahli hukum? Ya. Jangan tanya sama ahli hukum yang ada di kesekjenan. Kalau ada yang di kesekjenan, pasti ABS. Tanya ahli hukum, iya dong. Tanya ahli hukum yang betul-betul profesional. Kalau profesional bicara masalah ini, saya kan tidak mungkin saya berani mau berdebat seperti gini kalau saya tidak punya dasar hukum. Keluarga saya keluarga hukum. Jadi saya tahu persis masalah hukum atau tidak. Makanya saya koordinasi dulu sama orang-orang hukum. Pak Tamsil itu menyandarkan argumen hukum beliau pada pasal 293 ayat 4 kalau saya tidak salah. Ya, pasal 293 ayat 4. Pasal itu kalau DPR ada RUU berarti dia ada di Jakarta. Ya. Kalau tidak ada RUU dia berarti bisa bebas. Ya. Dia hanya bicara pasal 293 ayat 4. Yang saya pertanyakan sama Mas Darmawan, apakah dia sudah ngomong pasal 228 ayat 4? Pada undang-undang yang sama. Pada undang-undang yang sama. Ingat loh, pasal 228 itu harus diikuti oleh pasal 293. Nggak bisa pasal 293 mengesampingkan pasal 228. Nah, saya bacakan ya. Silakan. Di pasal 228, di ayat 1 ya, tahun sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus dan diakhiri pada 15 Agustus tahun berikutnya. Dan apabila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur, pembukaan tahun sidang dilakukan pada hari kerja sebelumnya. Yang pasal 4, masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses. Kecuali pada persidangan terakhir dari 1 periode keanggotaan DPR, masa reses ditiadakan. Di sini tertulis keanggotaan DPR. Ini saya yakin, ini pada saat bikin undang-undangnya ketinggalan DPD-nya. Tapi ini tidak bisa kita abaikan bahwa DPR aja berarti DPD tidak bisa. Nggak bisa begitu. Karena ini pasti kelupaan. Dan lagi yang paling penting bahwa ini sudah terjadi. Sudah berjalan ya? Sudah pernah berjalan. Pada saat 2019 saya jadi ketua, reses juga 1 kali kok. Loh, adanya reses 2 kali ini kan akibat dari usulannya saudara Nawardi yang sama-sama saya dari Jawa Timur. Selalu dia ngomong begini-begini. Memang dia selalu otaknya bagaimana caranya mencarikan uang untuk anggota. Lah,
Kalau kita selalu begitu, akibatnya ya seperti ini. Dan Nawardi ini sudah lama usulkan kita tolak, termasuk makanya saya bilang ini tim ses yang menjanjikan. Katakanlah pimpinan tidak janjikan, ya ini Nawardi yang janjikan. Nggak bisa. Nah, menjadikan sebagai bagian dari iming-iming begitu, Pak? Iming-iming bahwa kalau Najamuddin jadi ketua, reses 2 kali. Nah ini ya, di pasal 293. Di ayat 1, ayat 3, ayat 4. Sidang DPD diikuti Ibu Kota Negara dalam hal pengajuan dan pembahasan rancangan undang-undang mengikuti masa sidang DPR. Betul. Kalau diambil seperti ini, ya akan dia bikin reses 2 kali. Tapi ini nggak bisa. Karena apa? Coba bayangkan. Tanggal 1 Oktober kita dilantik. Iya. Ya. Kemudian tanggal 29 Oktober dia sudah reses. Tanpa kerja sama sekali. Tanpa kerja sama sekali. Padahal tugasnya DPD itu adalah membuat RUU. Jangan terus dianggap tidak ada RUU, terus dia nganggur, dia bisa datang ke daerah, melaksanakan reses. Nggak bisa begitu. Yang kedua lagi, selain ini sudah pernah dikerjakan. Pada saat anggaran dibikin sama Sekjen, ini saya minta KPK supaya cek ini. Tanya sama Sekjen, pada saat dia bikin anggaran itu dia masukkan reses berapa kali? Gitu aja. Jadi jangan terus dikatakan ada anggarannya bisa 2 kali, nggak bisa begitu. Ini pasti ada porsi-porsi anggota yang kepake sama akibat reses 2 kali. Ada anggaran lain yang terpakai? Pasti. Contohnya saja, waktu itu ada anggarannya Papua. Ini yang pernah disinggung sama Pak Rossi. Setelah saya pelajari, waktu itu diusulkan Papua. Yang baru ada 16 anggota, itu ada anggarannya. Tapi tahu-taunya nggak ada. Anggarannya pindah kemana? Mungkin kayak yang lain. Walau alam. Ini makanya kesekjenan harus diperiksa. Harus ngaku kesekjenan. Nggak mungkin kesekjenan itu bikin usulan reses 2 kali. Nggak mungkin. Karena apa? Loh, dia kan punya aturan. Iya. Itu ya. Jadi kalau soal reses, sudahlah. Saya ini dimusuhin sama anggota. Yang musuhin Bapak bukan hanya anggota DPD loh, Pak. Nah iya. Itu setelah perbincangan dengan Tamsil Limnerung, saya kan baca komentar viewers tuh, Pak. Ada komentar salah satu bunyinya begini, Pak. Lanyala versus Tamsil Limnerung. Saya pegang Tamsil. Kenapa? Lihat aja reputasi Lanyala tempo dulu. Netizen berarti tanda petik juga antipati loh pada Bapak, Pak. Iya, netizen tuh kalau netizen orang yang pro sama mafia sama orang yang anti mafia itu pasti beda-beda. Yang pro mafia pasti musuhin saya. Berarti Bapak ingin mengatakan Bapak bukan mafia? Pada saat judi-judi itu, yang berantas judi pada saat sepak bola itu saya. Serius, Pak? Katanya aja, periksa aja track record saya. Lalu kenapa Bapak paling tidak di publik ya, di sebagian khalayak kok menganggap Lanyala Mataliti itu gelap gitu, Pak? Reputasinya itu kurang. Ya silakan. Buat saya nggak ada urusan. Ini saya nanya ke Bapaknya deg-degan saya nih, Pak. Saya nggak ada urusan. Mau saya kotor, mau saya gelap, mau saya bersih, Pak, nggak ada urusan. Tapi ingat, Allah tetap mendaulat saya jadi ketua DPD. Saya tanya. Artinya apa? Loh, Allah memberikan saya kerajaan. Nggak mungkin Allah kasih kerajaan kalau orang yang nggak beres. Terus kalau saya dituduh macam-macam, reputasi saya, silakan cek. Nggak usah dibandingkan sama Tamsil. Kalau orang semua sudah tahu lah Pak Tamsil itu siapa. Saya belum tahu, Pak. Belum tahu, ya periksa aja. Yang soal teroris yang ditangkap di mana itu? Di Filipina itu siapa namanya? Lalu apalagi satu itu catatan Bapak. Terus yang urusan sama KPK siapa namanya? Putusan sidang Setia Novanto. IKTP maksud Bapak? Ya itulah pokoknya saya nggak tahu lah. Pokoknya yang dibantah sama Pak Tamsil. Yang saya heran tuh dibantah sama Pak Tamsil yang ngasih katanya Rafiq. Padahal yang saya baca di situ Irvanto yang ngasih. Dibantah. Gimana?
Ya tapi saya udah ada urusan lah sama Tamsil kok. Itu. Yang terakhir, ya anak sama saya gimana? Sudah enak-enak kita. Saya sebetulnya tidak ingin menjadikan isu ini sebagai katakanlah gontok-gontokan seorang Lanyala versus seorang Tamsil Limrung. Saya tidak mau begitu sebetulnya. Saya juga nggak mau. Iya, tapi kosakata Bapak itu kok kesannya jadi ada sesuatu yang sangat pribadi. Sangat pribadi. Pengkhianat memang. Politik kan biasa-biasa aja, Pak. Kalem, tenang. Sorry, saya tidak pernah jadi. Saya bukan orang politik. Pak Tamsil sendiri sangat menolak ketika kami mengkonfirmasi. Bapak disebutkan oleh Pak Lanyala sebagai pengkhianat. Menurut Pak Safri tidak. Dan Pak Tamsil mengatakan bahwa Bapak itu tidak memarahi Pak Tamsil. Justru Pak Tamsil tahu bahwa ada kemarahan itu setelah dia di luar lah. Siapa? Dia ada di situ. Ada Pak Nono, ada Bustami, ada Adi Mansori. Saya marah sama bilang, Pak Tamsil, ini tata tertib loh. Kok Anda mau rubah ke supil? Ada apa ini? Di satu sisi saya terima laporan, Tamsil sudah pertemuan dengan grup sebelah. Ini. Itu ini ya, calon-calon itu Pak? Calon paket gitu? Iya, masuk. Sendiri masuk Tamsil. Dan saya tidak pernah ngomong sama dia, yang menang nanti Pak Tamsil. Sudah, saya tidak pernah. Kalau soal itu saya tidak pernah ngomong yang menang. Yang menang suara terbanyak iya, tapi kan dia lagi. Tidak bisa. Tapi kan bukan itu. Ini kan sudah paket. Tidak bisa dia rubah. Dia keluar. Dia lari dari saya. Sejak itu tidak pernah ketemu. Coba. Bohong dia kalau bilang pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Menghilang dia. Terus dia bilang Andi Ihsan gini ala-ala. Mas, saya tanya. Di dalam video kan dia ngomong. Dia kasih WA-nya saya yang untuk Eviana. Sudah saya serahkan ke Mas Reza. Ingat nggak waktu itu? Iya, ada pernyataan seperti itu. Iya. Kalau Reza dan Mas Reza itu adalah saya, terus Reza saya gini. Bukan ternyata. Apa? Karena kami punya reporter yang bernama Reza yang berhubungan dengan Pak Tamsil, kalau saya tidak salah. Dikasih nggak? Saya sendiri tidak tahu. Enggak tahu semua orang kalau di Badilong orang taunya Reza itu ya Reza ini. Oke Pak, begini. Tapi bagaimanapun kan reses sudah terjadi, kemudian yang paling jelas adalah blokir dibuka. Apakah itu artinya Kemenkyu juga sudah oke? Atau apa? Gimana? Saya juga dengar sudah ada, katanya sudah ada izin dari Menteri Keuangan. Loh, izin dari Menteri Keuangan yang mana? Coba sampai baca ini. Ya. Sehubungan dengan surat saudara, orang pembukaan blokir automatic adjustment TA 2024 tahun anggaran maksudnya. Dengan ini disampaikan permohonan tambah anggaran dimaksud belum dapat disetujui dengan pertimbangan 1. Usulan pelaksanaan 2 kali frekuensi kegiatan reses yang akan dilakukan oleh anggota DPD RI periode 2024-2029 pada sisa tahun 2024 seyogyanya cukup dilaksanakan sebanyak 1 kali frekuensi reses, sama seperti yang dilakukan oleh anggota DPR RI periode 2024-2029 pada saat waktu yang sama. Jelas ini, disuruh surat lagi, dijawab lagi, sama, belum dapat disetujui loh. Gimana? Ini 2 kali surat dari Menteri Keuangan, tolong dari Medilog nanti cek ini asli apa bukan. Kalau asli ya suruh ngomong asli. Lalu ketika seorang Pak Tamsil menyebut sudah ada izin prinsipil tanpa intervensi, tanpa cawe-cawe, orang kuat sama sekali. Nggak sampai cair. Kok bisa cair? Sampai cair. Tidak harus. Bisa jadi cair itu memang reses yang mau reses, yang anggaran reses kan anggaran resesnya kan diblokir. Dipasangkan keluar untuk di reses pertama. Tidak jebol dong. Karena tidak jebol ini tetap diblokir sampai terakhir. Dibikin lagi, tetap tidak keluar lagi. Tetap begitu saatnya mau reses, ya harus dibuka dong. Relasi Pak Lanyala dengan anggota dewan lain itu setara atau sebetulnya mereka harus tunduk pada Bapak ya? Maksudnya dewan lain? Anggota DPD. Kok saya menangkap pesan Pak Lanyala ini orang sangat powerful, Pak. Harus saya katakan begitu. Bahkan nih, saya jujur nih,
powerful pada saat jadi ketua. Sudah bagian jadi ketua, kita sama semua. Ya, saya jujur ya, detik ini ketika saya berbincang dengan Bapak, saya merasa kami itu harus ikut pada pemikiran Bapak. Tidak ada ruang tafsir yang lain. Tafsir punya tafsiran, Bapak punya tafsiran, ya kenapa tidak? Ya silakan. Buat saya silakan, saya nggak larang. Saya akan bicara fakta. Kalau saya bicara fakta, orang masih mau ngikutin yang tidak punya fakta, ya silakan. Jadi Bapak ingin mengatakan tafsiran-tafsiran dari Pak Tamsil itu tidak berdasar gitu? Nggak tahu. Kalau dia punya dasar, tunjukkan dong. Undang Haji Madilog seperti ini. Kalau bisa ada saya, kita debat di situ. Nanti terulang lagi seperti diskusi Bapak dengan Ketua Umum PSSI. Nggak apa-apa. Kalau jalan, ini Kalau itu kan jelas saya. Iya. Jelas waktu sama Pak Johar. Iya, Itu iya. kan kita ini anggota PSSI. Ini dulu kutik-kutik PSSI. PSSI dulu itu ada yang anggotanya halal, ada yang anggotanya haram. Nah, yang halal itu dibuang, tidak dimainkan, yang haram dimasukkan ke PSSI. Saya berontak. Yang kayak gitu-gitu itu didukung sama netizen yang benci sama saya itu. Bilang nyala begini, tidak apa-apa. Tapi nyatanya sampai dibekukan, siapa yang salah? Bukan saya yang salah. Pak, segera setelah podcast Bapak keluar, kemudian disusul dengan podcast Pak Tamsil keluar, ada netizen yang langsung menelpon saya, tidak melalui podcast, mengatakan gimana kalau misalnya Forum Keadilan menjadi mediator untuk melakukan mubahalah di antara kedua orang ini. Saya tidak. Alhamdulillah, saya bersedia sekali. Kalau mau tamsil, jangan tamsil aja ya, sama semua pimpinan. Apa yang saya sampaikan ini nggak benar, ayo kita mubahalah. Jangan hanya tamsil, semua pimpinan. Termasuk Panmus yang ngatur, termasuk Nawardi yang mengusulkan, termasuk siapa lagi, Hasan Basri yang bagian keuangan, termasuk siapa tadi, Bandiong itu dari Sumut, film. Masa ini dianggap rezekinya orang-orang, rezekinya anggota soal reses 2 kali ini. Ada dua pihak, sebutlah demikian. Di satu sisi Pak Lanyala, di seberangnya ada Pak Tamsil. Sebutlah demikian. Kalau dimasukkan dalam satu ruang debat Madilog, ini kan bisa gontok-gontokan panjang. Ruang apa yang akan bisa secara objektif menilai ini siapa yang benar? Tidak bisa. Kalau dia pasti berargumentasi berdasarkan pikirannya dia dan pendukung-pendukungnya dia. Betul. Iya toh? Saya bayangkan begitu. Saya pun juga begitu. Saya juga berdasarkan ahli hukum. Makanya yang paling bagus harus KPK turun tangan. Kenapa tidak coba diatasi lewat Sudahlah, biar KPK yang turun tangan. Makanya saya minta KPK harus turun tangan. Karena apa? Ini hak. Haknya rakyat tuh ini. Nggak bisa. Biar KPK. Etik saja tidak cukup. Kalau etik orangnya dia semua. Bagaimana? Bagaimana saya percaya sama ketua BK sekarang? BK sekarang ini. Siapa ketua BK sekarang? Siapa itu? Saya lupa. Oke. Kenapa Bapak tidak percaya? Ismet. Nah, orang Kepulauan Riau. Oh, Kepulauan Riau. Kepri. Bagaimana saya percaya? Jelas-jelas yang namanya Habib Banua Bahasin, istrinya selingkuh. Ya. Ini suaminya protes, terus hukumannya apa? Hukumannya cuma tidak boleh ungkar 2 kali apa tadi, lupa saya bacanya, kaget saya. Terlalu ringan menurut Bapak? Loh, kalau saya ini hukumannya pecat. Selingkuh itu hukumannya pecat? Ini kalau dijadikan, ini berarti dijadikan tolok ukur sama anggota DPR yang lain, DPD yang lain, sangat rendah sekali DPD. Kelihatan sekali bermain ini. Harus pecat, tak bisa tak? Pak, bantu saya deh Pak. Di belakang Pak Lanyala ini ada siapa saja sih? Yang menurut Bapak satu kubu dengan Bapak siapa? Tidak ada, saya nganggap, tidak usah, saya tidak mau. Saya anggap aja seperti yang disampaikan Bustami, Bustami sampaikan ke Andi Iksan, dia bilang,
itu Pak Ketua itu sudah tidak ada pendukungnya, sudah lari semua. Ya sudah, saya anggap semuanya lari, saya sendiri, mau apa? Jangan dengar kalau saya sendiri, saya tidak berani melawan saya. Walaupun sendiri. Sendiri, karena apa? Ini kebenaran, tak ada. Saya waktu dituduh korupsi, sendiri saya lawan, menang. Malah negara masih berhutang sama saya harus dikembalikan nama baik saya. Sampai sekarang belum dikembalikan. Tapi Bapak terbuka sekali. Terbuka kasus tapi ini. terus saja berkiprah di bidang politik sebagai wakil rakyat. Saya bukan di bidang politik. Saya anggap saya membela rakyat, membawa materinya, misinya rakyat yang saya bawa. Saya ke Jakarta ini punya pendukung 3.100.000 ini. Pilihannya itu nyoblos bener. Ini belum yang dicuri sama teman saya sendiri. Itu 3.100.000. Juga waktu itu bukan pun beli. Dicuri. Waktu itu pun ada yang curi. Ada. Dicuri. Jangankan saya dicuri. Punyanya Agus Raharjo itu, yang ketua KPK. Itu aja dicuri, apalagi punya saya gimana? Saya kalau ini saya sebut namanya, tapi semua orang sudah tahu pencurinya siapa. Ini kita keluar sebentar dari sini Pak ya. Saya jadi penasaran sebetulnya ambisi Bapak apa sih Pak sebetulnya Pak? Ambisi saya maksudnya? Jadi anggota DPD. Ambisi saya hanya satu. Dulu pernah menjadi gubernur. Ambisi saya hanya satu. Dengar. Saya ketua PP 20-an tahun. Nah, saya hanya kepingin yang namanya Pancasila itu dijalankan betul sama rakyat Indonesia dan pemimpin-pemimpinnya. Itu. Karena itulah Bapak jadi makanya saya selalu ingin kembalikan Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah aslinya. Kalau sudah kembali baru kita adendum, ada yang baik kita pakai, kedua detail. Pak, ini pembicaraan yang menarik, tapi mungkin saya ingin kembali ke yang tadi Pak. Kalau misalnya kasus ini lolos dan kemudian imbauan Bapak kepada KPK itu tidak kemudian didengar, apakah ini akan jadi jurisprudensi yang buruk di? Oh ya rakyat tahu lah, pokoknya saya sudah berjuang, Allah juga sudah melihat saya berjuang, perkara jadi atau tidak, keputusan ada di tangan Allah, bukan di tangan KPK. KPK hanya menjalankan putusan Allah. Kebenaran bisa disalahkan, kebenaran tidak bisa dikalahkan. Ingat itu. Al-haq sahakul batil kita batilakan. Jelas. Kalau kita yakin sama Quran, kita harus yakin itu. Ini kan udah masuk KPK dan dulu pada saat podcast pertama, kalau saya tidak salah, Bapak mengatakan sudah diverifikasi. Gulirannya sampai saat ini. Sekarang sudah diyidik. Tapi kan kita nggak bisa intervensi KPK. Biarlah KPK kan, ya kita juga menjaga nama KPK. Dia tuh pasti tidak mungkin dia langsung menuju ini salah kalau dia tidak punya bukti-bukti. Nah, makanya penjelasan seperti yang sekarang ini saya terpaksa sampaikan karena apa? Karena saya lihat, loh, yang disampaikan Pak Tamsil ini sudah mulai dibelok-belokkan. Yang dia ngomong pasal 293, pasal 228-nya dia tinggalkan. Maaf, kalau menurut Bapak, Pak Tamsil kan mendasarkan pandangannya pada pasal 293, kalau tidak salah tadi Bapak sebut ayat 4 tadi. Apakah memang sengaja beliau menyembunyikan atau mungkin kalau orang tanya dia, anggap aja dia nggak sengaja. Tapi saya ingatkan, ini loh ada pasal 228, ada kaitannya. Dan ingat loh, reses 1 kali yang dijalankan sama DPR sama loh. Pak, kembali ke KPK, ini menarik kalau menurut saya. Bapak siap untuk dipanggil, diperiksa, karena kan prosesnya sudah sampai lidik menurut Bapak tadi. Loh, ini demi bangsa Indonesia menegakkan, kita mendukung ya programnya Pak Prabowo. Keadilan, saya mau diapain aja siap. Sebaliknya kan begini, kalau mau tidak dibawa salah. ke sana, mau diperiksa siap. Ada yang laporkan saya juga siap, tidak ada urusan saya. Pak, saya mau tanya. Tenang sebentar Pak. Idealnya ujung dari sebutlah skandal ini apa yang Bapak bayangkan? Sekian banyak anggota dewan yang reses 2 kali akan
proses KPK, gitu. Iya. Lalu kalau divonis bersalah masuk bui. Ya saya harapkan jangan sampai masuk bui. Kan ini proses hukumnya berjalan. Lo tetap proses hukum kan? Loh, kalau di KPK pidana pasti ada yang masuk bui dong, kalau vonis bersalah. Kan belum tentu. Kan paling kan harus diperbuktikan dulu. Jadi Bapak membagi dua dalam kasus ini. Oh, iya. Ada orang-orang yang kata Bapak menjerumuskan, ada yang terjerumuskan. Iya, yang kayak Nawardi ini kan menjerumuskan pimpinan. Nah, yang menjerumuskan itu harus dimasukkan ke dalam. Ya apa lagi masukkan ke dalam apa kalau bukan tahanan? Oke, begitu mereka masuk dalam sel, muncullah Lanyala kembali ke tampuk pimpinan kursi DPD. Oh, belum tentu. Begitu yang Bapak inginkan sebetulnya? Oh, enggak, belum tentu. Jadi apa? Seorang Lanyala ini biar itu soal jabatan itu urusan Allah, saya nggak ada urusan. Kan masih banyak pimpinan yang lain. Kan masih ada Bustami. Nanti kalau misalnya Bapak tidak terpilih, Pak Bustami kan bisa jadi pimpinan mewakili Najamuddin. Dia sudah nempel-nempel di sana. Orang-orang yang ninggalin saya itu loh sekarang. Ini sarkastis ya, ini sarkastis. Iya, Sini. Kan ada namanya Pak Bustami itu kan, yang dulu sama saya, sekarang nempel terus di Najamuddin. Nah, nggak suruh dia menggantikan. Gitu loh, kalau. Tapi kalau misalnya, tapi mudah-mudahan nggak ada apa-apa lah. Lebih pengalaman. Tawar dia aja. Bapak lebih pengalaman di apa namanya di kalangan anggota DPD. Tiba-tiba mau terpilih lagi oleh mereka. Sikap Bapak? Mereka melihat Bapak lebih berpengalaman, kemudian ini proses hukum berjalan, sebagian masuk, lebih menakutkan terus terang bagi saya. Masuk, kemudian Bapak didaulat kembali untuk pemimpin. Bapak akan terima? Kalau macam jabatan kita itu dikasih sama Allah, dikasih ya sudah kita terima. Sama, kalau kita berjuang kayak kemarin saya berjuang, saya juga mintanya sama Allah, nggak dikasih ya sudah nggak apa-apa. Bagi saya di kancah politik ya wajar sih orang ingin dapat kekuasaan itu wajar. Ingin jadi pimpinan, jadi ketua itu wajar. Kecuali kalau kemudian cara-caranya itu. Dan Bapak merasa sepanjang karir Bapak di dunia politik, Bapak bukan seorang pemain politik yang culas, Pak? Alhamdulillah saya nggak pernah culas. Apa? Saya jadi ketua Kadin, jadi terus. Main politik uang? Tanya sama mereka. Main intimidasi? Tanya sama mereka. Premanisme? Tanya sama mereka. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ini bukan sebetulnya, barangkali mewakili banyak pikiran orang nih. Lanyala itu muncul sedemikian dominan kan. Nih main politik uang. Bapak sanggah ya, tidak main politik uang. Bansos? Enggak. Bansos. Intimidasi juga enggak. Premanisme juga enggak. Lantas apa kuncinya seorang Lanyala Mataliti? Bisa jadi ketua umum PSSI. Wa minal laili fatahajat bihi nafilatalak. Ayat asyakaro buka mahkamah mahmudah. Setelah tahajud itu? Tahajud itu? Artinya saya belum paham nih Kang. Artinya apa? Bangunlah kamu pada saat malam. Bertahajudlah kau. Itu sebagai Akan Bapak angkat derajatmu ke tempat yang terpuji, terjunjung, dan tersanjung. Titik. Itu enggak usah kita minta sama Allah. Kita dikasih. Karena itu apa? Itu janjinya Allah. Baca. Selama 15 tahun ini, apa ada satu malam terluput, Pak? Oleh ini pribadi. Kalau terluput biasa lah. Kalau kita perjalanan panjang jauh, kemudian kita nggak sholat tahajud, terpaksa kita sholatnya di pesawat, sambil duduk, sambil tidur, atau kita sakit. Kadang-kadang kan pasti ada lah. Boleh saya bertanya begini? Apa yang membuat Bapak begitu yakin bahwa semua amanah yang pernah dipegang oleh Bapak itu disebabkan oleh yang satu tadi, tahajud tadi? Mengapa bisa sampai yakin itu? Dan bagaimana saya nggak yakin? Itu Quran. Bagaimana? Saya siapa sajalah mau jadi pemimpin apa, jangan lupa sama Allah. Kalau enggak kamu akan terjerumus. Ambisi Bapak ingin melihat orang Indonesia melaksanakan Pancasila. Ya. 10 tahun kemarin sudah ada BPIP loh Pak. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Bentukan rezimnya Jokowi. 10 tahun kemarin menurut Bapak belum cukup Pancasila sendiri kan? Ya, tapi buktinya. Buktinya masih. Saya tanya, di pasal 4 apa? Kurang bunyinya. tahu saya, Pak. Coba bunyinya saya mungkin tidak tahu.
Sila keempat maksudnya. Iya, Oh, Ya, ya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan dalam permusyawaratan permusyawaratan dan perwakilan. Nah, berpegang itu. Hmm. Sekarang kita ada nggak? Iya. Ada nggak apanya Pak? Ada nggak pasal permusyawaratan dan 4 itu? perwakilan itu? Terrealisasi tidak gitu? Ada nggak? Bukan soal terrealisasi, ada apa tidak? Nggak ada. Mana? Kalau ada kan pasti ada musyawarah mufakat, omong-omong, terus MPR ini yang seharusnya lembaga tertinggi negara dinaikkan, ini malah diturunkan. Terus dianggap yang suara rakyat itu adalah suaranya yang langsung dicoblos. Selalu image dibuat seperti itu. Di satu sisi, orang yang ngerti justru ini pembodohan dan pemiskinan kepada rakyat itu sendiri. Dia cuma terima 100.000 paling banyak. Tapi kan ini hasil reformasi, Pak. Justru reformasi itu dirumuskan gimana? Kalau mau bicara reformasi yang benar, masih ada loh TAP MPR yang bunyinya tidak boleh ada KKN, ada nepotisme. Iya. Sekarang kenapa? Masih ada. Padahal itu belum dibubarkan. TAP hasil reformasi juga? Iya. Masih ada loh itu. Iya. Kenapa masih ada? Tapi kenapa masih ada orang, ya udah jauh-jauh orang sudah tahu siapa yang nepotisme, siapa yang KKN. Itu masih terjadi. Nah, bagaimana? Yang paling parah, saya keliling di 38 provinsi seluruh Indonesia. Dan saya keliling di bawah kabupaten kota, lebih dari 360 kabupaten kota. Melihat dengan mata kepala saya sendiri. Apa yang rakyat masih susah. Mana? Tapi maaf kata nih Pak, DPD kan saya pikir dinilai oleh banyak pihak bukan sebuah lembaga yang powerful, Pak. Dan memang nyatanya bukan powerful. Nah, artinya ambisi Bapak sepertinya hanya akan jadi isapan jempol saja, Oh, Pak. enggak. Kita enggak boleh pesimis ya. Kita harus memperbanyak amal saleh. Perkara amal saleh itu kita berhasil atau tidak, itu urusannya Allah. Kita enggak boleh bilang gitu. Mungkin sekarang belum nampak, tapi nanti kemudian baru akan nampak. Jadi jangan karena saya dulu, kalau saya lihat buku sejarah saya dulu itu dari bawah. Iya. Alhamdulillah saya bisa naik sampai di atas. Keluarga saya bukan keluarga ecek-ecek, keluarga terpadang di Surabaya. Iya. Cuman saya sengaja tinggalkan karena saya sengaja mau menghambakan diri saya sebagai hamba Allah seperti yang lain. Sekolah bayar sendiri, kerja sendiri, harus sendiri. Dan alhamdulillah terbukti. Jadi enggak semuanya bapak saya terus kasih saya makan, kasih saya minta kasih, enggak, saya berjuang. Jualan buku di pinggir masjid. Jualan buku keliling di dosen-dosen biasa saya. SMP, SMA saya sudah jualan makanan kecil. Enggak ada masalah. Itu berjuang. Jadi sama juga seperti yang ini. Oke Pak, dalam perjuangan DPD ini, tadi Kang Reja mengatakan bahwa DPD masih kurang powerful. Iya. Sistemnya seperti itu. Sementara Bapak cukup optimistis pada suatu saat DPD ini akan powerful. Oh iya. Lewat jalan seperti apa? Lah ya itu. Perubahan sistem? Kembali kepada Undang-Undang 45. DPD ini kan dipilih rakyat. Kan selalu dikatakan bahwa DPD mewakili daerah. 4 orang di daerah. Tapi sebetulnya dia mewakili rakyat. Karena apa? Yang milih dia kan rakyat. Nah, tapi dia tidak bisa bikin undang-undang. Tidak bisa ngapa-ngapain. Makanya saya usul. Anggota DPD seluruh Indonesia ini bergabung ke DPR. Bergabung di satu lembaga yang namanya satu kamar saja lah ya. Kamar. DPR itu dari partai politik, DPD dari independen. Daerah. Jadi kita ini sama-sama anak daerah yang mewakili rakyat, yang dari betul-betul independen. Berjuang dia membuat undang-undang. Ayo kita sama-sama. Artinya selama ini masih sangat banyak anggota DPD yang juga nggak ngerti. berbau partai gitu.
Ya sudah jelas Pak Pak. Kemarin kan ngaku si Tamsil. Kan saya dalam hati saya lihat, aduh ini buka kartu nih orang. Kan ada yang dukung kita ini orang partai ini. Ngaku dia. Mudah-mudahan akan datang nanti. Itu yang namanya rakyat Indonesia di tiap dapilnya. Jangan pilih orang-orang kayak begini yang mewakili partai. Akibatnya apa? Orang yang independen dikorbankan. Mudah-mudahan Madilog ini disebar seluruh Indonesia, dibaca. Jadi jangan pilih lagi orang-orang yang sudah berpartai ini. Diadu sama partai. Kadang-kadang nggak dikasih. Kamu pilih sini. Kamu jangan ke Lanyala. Kalau enggak, kamu enggak saya kasih keluar rekomnya. Ini model apa? Pemaksaan ini. Dia lupa bahwa ini kita semua dicatat sama malaikat. Satu waktu kau akan kena nanti. Nah itu. Kang, saya mau tanya tentang surat ini ya, karena Pak Tamsil itu kan menyebut sudah ada izin prinsipil dari Kementerian Keuangan. Mana? Sampai detik ini tidak ada. Kan dia bukan orang bodoh juga, Pak, untuk mengatakan kalimat begitu, Pak. Lah, buktinya dia bisa bohong. Oh, menurut Bapak beliau bohong? Bohong. Bukan yang soal saya aja dia bohong. Pak Tamsil ini dulu, saya nggak sama dia. Dia sudah keliling dulu untuk jadi ketua. Asal tahu aja. Padahal itu sudah kasih deposit untuk yang mau maju ya, karena kamu berjuang. Dikasih. Kok tahu-taunya begitu sudah Anies kalah, saya perjalanan ke mana? Maroko. Dia duduk di sebelah saya. Ngomong. Mau maju. Saya bilang, kalau mau maju ngomong sama Andi Ihsan, karena saya sudah nunjuk Andi Ihsan. Nanti saya ngomong sama Andi Ihsan. Dia sendiri yang ngomong. Tapi begitu saya ketemu sama Andi Ihsan, tanya sama Andi Ihsan, saya bilang, Dinda, saya nggak percaya sama orang ini. Demi Allah saya ngomong sama Andi Ihsan. Sejak kapan Bapak tidak percaya sama orang ini sebetulnya? Mas, saya kan juga punya hati. Iya. Ya orang kalau ngomong ini, bagaimana saya mau bisa percaya? Nanti lama-lama sampai kumpul sama saya, ya nggak usah lama 3 bulan lah. Nanti sampai akan heran-heran. Saya dikatakan saya punya ilmu itu saya nggak punya. Tapi saya tahu orang mau bohong sama saya tahu. Orang ini begini-begini saya tahu. Makin ngeri saya sebetulnya ketemu Pak Lanyala jadinya. Pak, tapi sekali gini Pak, tentang izin takutnya prinsipil. Dibacain tapi. Ada tidak kemungkinan begini Pak ya? Ada sebuah proses di DPD sana yang luput dari perhatian Bapak. Jadi mungkin izin prinsipil dari Kementerian Keuangan itu memang ada. Iya. Tapi karena Bapak bukan lagi pimpinan, tidak lagi berada pada posisi yang paling sentral, mungkin Bapak tidak tahu gitu ya, Pak. Mudah-mudahan. Tapi ingat loh ya, saya tadi sudah jelaskan. Kalau yang diblokir itu uang reses yang bulan Desember, itu wajar. Begitu ada reses tanggal 12 Desember, ya otomatis tidak usah diminta surat, buka. Logik. Lah ini, dia mau gunakan reses untuk tanggal 29 Oktober. Pakai uang yang di situ, ya tidak mungkin buka dong. Ini nanti, kalau sudah diperiksa sama KPK pasti akan nanya. Makanya saya bilang sama KPK, jangan lupa tanya sama Sekjen, waktu dia ajukan anggaran RAPBN untuk 2024-2029, ada nggak reses 2 kali? Udah, itu aja jawabannya. Itu kalau tidak ada, apalagi? Ini salah satu alat bukti. Berarti ada anggaran lain yang dipakai tadi. Pastilah. Kan sudah disampaikan sama Oni Hairudin. Ya, kalau saya bacakan di dalam ngeri saya ini kalau saya baca ini. Pak Lanyala kan adalah ketua DPD tahun 2019 sampai 2024. Kalau saat itu memang tidak terjadi. Bapak kan waktu itu reses sama sekali ya untuk ini. Kalau misalnya saat itu terjadi, kemudian kasus seperti ini dihadapi oleh Bapak, apa yang akan Bapak lakukan? Saya kembalikan uangnya. Saya tetap kembalikan bahwa saya sudah keluar duit ya. Iya. Terpaksa saya harus ganti, saya kembalikan. Saya pasti kembalikan. Karena apa salah kok. Pimpinan yang sekarang ada kemungkinan nggak melakukan? Walau alam, tanya dia. Kalau saya pasti saya kembalikan. Dan ini
pasti diminta kembali. Dan kembali pun nggak sekedar kembali kan ya, tetap ada hukuman. Iya, tidak menghentikan pidananya. Tidak di menghentikan pidananya. Malang, kabupaten, kabupaten 45, Betul. sisa 1 karena sakit. Yang 44 masuk semua. Hanya gara-gara uang seperti kayak gini-gini. Gila kan? Di Sumut, di Lampung, banyak kejadian. Di Jambi, banyak contohnya. Artinya Bapak masih tetap optimistis tidak akan bergulir dan kemudian hasilnya seperti yang tadi Bapak katakan. Masuk sebagian. Terutama pimpinan. Ya pasti yang masuk, ya pasti masuk itu ya yang usulkan itu. Karena dia mempengaruhi pimpinan, itu harus pinter-pinternya pimpinan melempar penyakitnya ke dia. Karena dia yang bawa penyakit kan. Iya. Nah si pimpinan itu sudah bagus dia. Tapi dia salahnya, dia lempar lagi. Sudah dijelaskan sama ONI. Di sini kan sudah dijelaskan sama ONI. Itu sekjen ya? Sekjen. Iya. Kemudian diputuskan, jangan dianu dulu. Iya. Nampak sekali gitu, sebetulnya dia ngerti. Kita stop dulu, kita lempar dulu ke anggota, ke panmus yang lain. Nah, akhirnya ini nanti saya bawa aja. Ya? Ini rapat pimpinan. Ya, rapat pimpinan. Panmus. Ya. Loh, jelas kok. Dan ini ya di masa periode 2019, 2020. Di reses itu hanya 4 kali, bukan 5 kali. Tetapi di 2024-2029 resesnya 5 kali. Kebalik-balik ini. Yeah. Dan ini KPK nanti pasti dia juga tidak mungkin tidak nanya sama DPR, pasti ditanya DPR-nya. Pak Tamsil kalau di sini bilang, oh saya sudah koordinasi sama DPR. Nawardi juga begitu, Hasan Basri. Ini nggak bodoh KPK-nya. Dia pasti nanya sama DPR. Dia juga pasti nanya sama Menteri Keuangan. Dia juga pasti panggil Sekjen. Sebentar Pak. Pak Nawardi, Pak Tamsil mengatakan sudah berkoordinasi dengan DPR. Bapak percaya? Nggak percaya. Kalau ketemu ngomong-ngomong ya biasa. Yeah. Tapi kalau sampai ke sini, nggak mungkin. Nggak yakin. Saya juga nggak yakin itu kalau si Dasko ya, yang intervensi. Saya sudah bicara sama Dasko. Saya bicara, dia bilang, saya nggak ngerti mas. Saya gitu-gitu. Najamudinnya mau ketemu sama saya 3 kali, saya bilang DPR ini juga diblokir. Sebentar, Bapak bicara dengan Dasko kapan? Setelah obrolan kita tempo hari? Setelah obrolan di Madilog tempo hari, Bapak komunikasi dengan Dasko? Iya. Bapak yang kontak Dasko atau Dasko kontak Bapak? Dia balas WA ya, balas ini, apa namanya? Ya itu. Kan judulnya waktu itu sangat ini. Dia balas. Jadi dia mengontak Bapak via WhatsApp, tertulis gitu ya? Apa isinya Pak kalau boleh tahu? Bukan anu. Oh, rekaman suara. Rekaman suara. Oke. Iya mas, itu betul. Nggak usah takut sama saya. Betul dia bilang. Bener, nggak usah takut. Ngapain kok takut sama saya? Itu. itu dikatakan dengan nada menyindir atau? Enggak nyindir. Jadi saya sama Dasko ini juga deket. Gimana? Sama dia sini sudah sering. Oke. Biasa-biasa aja. Ada 2 susunan kalimat Bapak yang bagi saya inilah watak seorang Lanyala Mataliti. Pertama, di episode sebelumnya. Siapa itu Dasko? Iya. Di tayangan lain Pak, sekian tahun silam, Bapak juga pernah mengatakan, siapa itu Prabowo? Kenapa sih Pak harus pakai kalimat begitu Pak? Ya tidak tahu, tanya sama saya itu kan itu spontanitas. Apa, spontanitas keluar. Berarti apa? Berarti lingkungan saya kan semuanya siapa. Biasa itu. Itu ada unsur merendahkan. Siapa sih Prabowo? Siapa sih Dasko? Atau misalnya gini. Jadi sebuah pertanyaan jujur aja, siapa sih Dasko? Karena Bapak tidak tahu. Misalnya tidak tahu biografinya. Enggak lah, intonasinya bukan ke situ. Oh iya, intonasinya yang pertama. Kayaknya kesannya yang pertama, Pak. Yang pertama apa? Ya itu. Ini masalah kuat-kuatan. Oh. Kalau saya sih soal kuat-kuat gini loh. Apa ya? Saya ini sudah biasa digertak-gertak sama orang itu. Biasa ya, Pak? Sudah biasa. Ditakut-takutin itu biasa.
karena saya sudah biasa, akhirnya semuanya hilang. Mati rasa nih, Pak. Nah, mati rasa. Jadi yang ada saya berani. Pertanyaannya, mohon maaf. Bapak kan sekian puluh tahun di PP. Ketika Bapak mengatakan PP itu apa? Pemuda Pancasila. Oke. Ketika Bapak mengatakan tadi, saya sudah biasa digertak. Saya ingin bertanya, apakah tidak sebaliknya? Saya sudah biasa menggertak. Enggak, saya nggak pernah. Saya jadi ketua PP itu jadi orang yang santun. Tanya semuanya. Enggak lah. Seperti sama aja. Mas Yabto kan orangnya santun. Iya, Nggak pernah dia mau. Yang suka marah-marah kan anak buah. Ya, anak buah kan di luar kontrol kalau kita. Saya jadi penasaran, Pak. Waktu Bapak dulu masuk tahanan kejaksaan, Pak. Apa sih perasaan Bapak? Ya ujian. Ya saya tahu itu ujian. Perasaan Bapak apa sih berhadapan dengan ujian seperti itu? Masuk sel. Biasa aja. Oh, Rasakanlah sendiri kalau ini. Terus saya pernah masuk ya kan, ini kan satu korps kan gitu. Sama alumni kan. Ini lebih parah, Pak. Ini dapat ijazah malah. Nggak ada perasaan marah gitu. Nggak ada perasaan marah, Pak. Biasa. Karena sudah di dalam masalahnya. Kalau di luar itu kita masih menggebu-gebu. Kalau sudah di dalam mau ngapain? Mau dendam-dendam. Nggak ada gunanya. Mau sudah di dalam kita. Ya dinikmati aja kita main gaple, main catur, main pingpong. Kenapa, Pak? Sampai seorang Lanyala harus dibegitukan, kenapa ya, Pak? Apa karena itu? Mungkin karakter Bapak ini meledak-ledak tadi. Meledak-ledak, jadi banyak orang tersinggung mungkin oleh Bapak. Ya nggak ada urusan, ya terserah lah. Jangan tanya sama saya, sama tanya orang yang mau bikin. Yang pasti waktu itu memang saya pendukungnya Prabowo, berlawanan sama yang lain. Akhirnya mungkin ada yang dendam. Nah, Nahrawi pada saat itu ikut pendukungnya Jokowi. Mungkin dia juga dendam juga sama saya. Waktu itu, tapi nggak tahu lah. Kalau akhirnya dia kan juga dapat ya. Dapat hadiah dari Allah, lebih parah dia. Saya dikerjain 7 bulan, dia hadiahnya 7 tahun. Nah, kan lebih parah. Pak, kalau dalam soal pencalonan gubernur waktu itu ya? Gubernur. Saya ingin tahu perasaan Bapak waktu itu. Bapak sudah sekian banyak mendukung Prabowo, kemudian pada saat mau mencalonkan dimintai mahar yang besarannya begitu fantastis. Apakah itu di sana ada perasaan marah atau apa ketika diperlakukan? Ya kaget aja. Kalau itu sih kaget. Kan saya selama ini kan sama-sama dia. 2008 Megapol kita sama dia. Iya tuh. Tahu-taunya diminta kan kaget ya. Nah itu sudah masa lalu lah. Gak usah diungkit-ungkit lagi. Jadi diungkit lagi marah dia. Lagi omong-omong terus ya. Pak, kalau boleh saya silakan. Berarti ujung dari huru-hara reses 2 kali ini, hitung-hitungan Bapak, proses hukumnya akan berlanjut. Insya Allah berlanjut, ya harus selesai. Sementara etiknya harus selesai. Etik tidak bisa diharapkan. Nggak bisa berharap. Makanya kalau masuk di KPK, otomatis kan turun sendiri. Tersangka aja turun dia. Terlepas kalau saya apakah memang ada atau tidak izin prinsipil itu. Faktanya kan Kementerian Keuangan akhirnya membuka keran, membuka blokir. Buka blokir itu kalau memang jatah reses. Maksud saya begini Bapak, dari pihak Kementerian Keuangan ada tidak pihak yang harus dimintai pertanggungjawabannya? Menurut Bapak? Tidak ada. Saya bilang ini sudah jelas. Iya. Ini surat pertama. Kan tidak bisa dibuka. Tidak bisa dibuka. Ya. Penolakan. Ya. Ini surat kedua. Penolakan kedua. Ini pertama, ini kedua. Ya. Tidak bisa dibuka. Nah, tapi kan akhirnya dibuka dan Bapak mensinyalir karena ada faktor yang menyimpang lah. Ada penyimpangan di situ. Ya waktu itu kan si Pak Rosi kan ngomong seperti itu. Iya. Berarti logika saya mengatakan ya dari pihak Kementerian Keuangan juga ada ini. Ya, kita lihat aja. Makanya tanya di sana. Tadi Bapak juga ada ini, Mas Rija. Ini interpretasi saya. Bapak
Pak Lanyala melihat bahwa pembukaan itu memang ketika waktunya Desember tadi. Jadi ketika karena itu memang harus dibuka. Karena itu kan untuk reses 2 kali. Reses yang kedua, bukan reses 2 kali. Nah, harusnya reses yang kedua itu reses yang pertama. Kan uang ini gelondongan. Yang untuk reses Desember itu diblokir kan sama keuangan. Dia tunjangan yang lain. Nah, pada saat diusulkan reses 1 kali yang pertama, otomatis kan nabrak-nabrak, kan uang kurang. Mau ngambil di sini, tidak dikasih. Mati. Dan dibuka. Bikin surat, dan dibuka. Bikin surat lagi, dan dibuka. Nah, pada saat dia mau reses, otomatis kan harus buka. Keuangan kan kita reses tanggal 14 Desember. Nah, pada saat itu baru dibuka uang. Dia bikin tanggal 21 November ditutup, tanggal 9 Desember ini nggak dibuka, ditolak. Ini ada malah dinotulensi Kepala Biro ini jelas ini, coba dilihat. Ini masa sidang 1, 2, 3, 4. Ini masa sidang yang anggota baru. Tapi yang punya kita masa sidang pertama. Yang itu ini. Oke. Ya. Kegiatan di daerah. Ini reses pertama kali. Oke. Ini reses kedua, 3. Nah, yang ini, tuh, 1 Oktober, 28 Oktober, langsung sidang. Notulensi di sini ada pemikiran dari Wakil Ketua Bidang 1 DPD RI, yaitu Pak Legend NP Marinir Purnawirawan Nono Sampono. Artinya begini, saya bacakan nih Pak ya. Iya. Ini masuk akal nih menurut saya nih Pak. Kalau menurut Bapak selaku anggota Dewan, bagaimana Bapak menilai kalimat ini? Katakan, mau tidak mau kita patokannya adalah DPR, betul ya? Iya. Patokan DPR kan? Sesuai MD3. Ya, sehingga kita masih berharap ada perubahan dari DPR. Ya. Sehingga kita masih bisa 2 kali reses, kalau DPR ada 2 kali reses. Ya. Namun apabila hanya sekali reses, maksud DPR tetap hanya sekali reses, maka kita alokasikan yang 1 reses lagi untuk Kundapil. Emang Kundapil, memang harusnya untuk Kundapil. Kundapil itu memang untuk kunjungan daerah dan ini haknya anggota, gitu loh. Memang Kundapil, ini Kundapilnya hilang. Kundapilnya hilang. 2 hilang. Iya. 2 itu sama dengan sekitar 160. Kunkernya juga hilang. Kunjungan kerja. Sekarang kita kunker ini, itu uangnya yang harusnya dia ditaruh 25%, sekarang tinggal 10%. Bapak yakin itu berkaitan dengan masalah Ya. pendanaan reses ini ya? Pasti, nggak mungkin tidak. Pasti. Pak, kata akhir lah. Entah itu imbauan pada teman-teman anggota DPD yang terjerumuskan atau mungkin kepada pimpinannya yang apa? Menjerumuskan. Silakan. Kalau misalnya ada. Ya kalau saya sih untuk pimpinan ya siapkan aja alasan semaksimal mungkin kalau memang bisa untuk apa namanya melawan fakta ya. Melawan fakta, ini fakta yang sudah dikerjakan. Silakan. Kalau saya kan hanya sengaja apa namanya menyampaikan soal kebenaran. Bukan saya tidak suka sama pimpinan atau tidak, atau sama Nawardi tidak. Tapi saya tidak bisa melihat sesuatu yang negatif terus kita diam, nggak boleh, dosa. Makanya saya hanya mau sampaikan. Nah, mudah-mudahan pimpinan punya acara sendirilah untuk dia bermain supaya dia benar. Yang buru-buru itu tuh Enggak, Pak, maghrib masih jauh. dari pimpinan sudah ada komunikasi belum Bang? Saya sama Najmuddin WA terus. Saya selalu bilang atasi itu. Selalu.
Respon? Beliau konsultasi ke Bapak mencari jalan keluar. Oh, dia tidak pernah konsultasi sama saya. Jadi? Saya intinya cuma kasih podcastnya kita, Ya. tak kasih, saya bilang atasi ini, saya bilang. Respon beliau. Oh iya kan dah ini, ya udah cuma gitu. Kalau kita undang. Harus bukan itu pernah. Hanya Basa-basi aja. Tidak respon. belum Saya belum tahu. Berarti Mungkin Madilog pernah mengontak. pernah mengontak. Laporan yang sampai kepada saya pernah dikontak, pernah mengontak. Tak berani. Mengontak Sebagai Sultan Najamuddin. seperti kayak kita juga mengontak Pak Tafsil, yang kemudian beliau oke. Lalu Pak Sultan meresponnya apa? Belum ada respon. Sama sekali tidak merespon. Nggak ada. Menolak pun tidak. Nggak ada. Belum ada respon. Paling tidak saat itu dan apa yang sampai ke saya. Jadi tidak bisa kemudian itu dipakai untuk hari ini ya. Iya. Kita akan terus berusaha karena bagaimanapun ini ruang tempat semua orang bisa katakan saja mengeluarkan hujahnya lah tentang apa yang mereka lakukan. Kepalanya udah, Kang Nah, Meja, silakan. itu tadi untuk pimpinan belum kan dia bisa. Terus kalau anggota, ya saya tetap punya komitmen untuk bela anggota. Karena apa? Anggota ini nggak ngerti. Apalagi baru ya. Baru, yang lama aja belum tentu ngerti anggota. Pasti saya bela mereka. Karena kenapa saya bela? Memang saya tahu persis dia nggak ngerti. Yang ngerti itu justru Nawardi. Dia usul terus reses 2 kali. Pak, nanti kalau misalnya Bapak sudah melakukan itu, bukan melakukan itu, Bapak berjanji akan katakan saja mensupport teman-teman yang terjerumuskan ini. Tiba-tiba mereka bilang, Pak Lanyala, you are never walk alone, gimana? Kalau begitu. Ya udah, nggak usah mimpi dulu. Kita selesaikan dulu ini biar reses ini. Karena ini dampaknya, ini kayak domino. Iya. Ini duit ngambil dari sini, nanti ngambil lagi di sini lagi, ngambil dari sini, akhirnya kurang terus loh ini. Oh, saya malah mendengarnya kemarin enak, Pak. Apa? Saya, kata Bapak ini, Iya. akan berkomitmen tetap melindungi anggota karena mereka tidak tahu. Iya. Kok saya menangkap kesan Bapak justru ingin melindungi mereka dari proses hukumnya yang mungkin akan mengarah kepada mereka. Justru itu kita melindungi, kita bela. Karena mereka tidak ngerti. Ya kalau yang namanya orang tidak ngerti kan, dia paling tidak hukumannya disuruh balikan uang, disuruh kembalikan uang. Nah, jangan sampai ada hukuman fisik, kasihan dong mereka. Nah, pasti itu aja, hukuman uang kembaliin. Itu udah anggota juga sudah senang. Bapak punya link di KPK? Saya nggak punya link KPK, tapi kita punya link. Untuk masalah hukum ini kan kita bisa jelasin ke KPK kan. Nanti kita bela mereka. Tapi saya rasa KPK juga nggak galak-galak amat. Kecuali sama orang yang usul-usul yang 2 kali ini kayak Nawardi, Hasan Basri, yang kayak gini-gini yang nggak boleh. Pimpinan ini sebetulnya nggak ngerti apa-apa sebetulnya. Saya bilang nggak tahu apa-apa. Cuma karena Nawardi aja sama Hasan Basri yang coba. Nama Nawardi disebut Pak Lanyala berapa kali disebut? Iya, harusnya beliau klarifikasi. Iya. Iya, tanpa. Termasuk dia, logikanya mana? 1,7 juta suara di Madura bisa semua ke dia dari mana? Kalau nggak nyolong, ayo. Ini on loh Pak. On, nggak apa-apa. Tanya sama Pak Agus Raharjo itu. Pak Agus Raharjo itu sudah ngomong dia, wah dikerjain, minta data sama saya, sudah lah Pak, tenang aja. Ini kriminal ini. Loh iya, nggak apa-apa. Panggil tuh Nawardi. Ya, tadi ya, kepalanya. Sobat Madilog, demikian perbincangan kami. Kami yakin Anda bisa mengungkapkan apa yang sudah kami bicarakan, mengambilnya dari endapan yang jernih tadi untuk menentukan bagaimana sebetulnya duduk perkara usut masainya reses di DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.